Sebelum menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya Patrick AI. Selamat menonton. Hai basudara semua, tahukah kamu? Ibu kota Provinsi Maluku, Ambon dikenal sebagai kota musik. Rasanya wajar jika Ambon mendapat gelar itu lantaran musik sudah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam keseharian warganya. Pada 31 Oktober 2019 lalu, kota Ambon dinobatkan oleh UNESCO selaku badan PBB dalam bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sebagai City of Music atau kota musik dunia. Kota lain di dunia yang memiliki status sama yaitu Havana di Kuba, Leiria di Portugal, Liriria di Spanyol, Metz di Prancis, Sanandaj di Iran, Santo Domingo di Dominika, Valledupar di Kolombia, Valparaiso di Chili, Veszprém di Hongaria, dan Vranje di Serbia. 5 fakta Ambon diakui sebagai kota musik. Ambon adalah salah satu wilayah di Indonesia, penghasil, penyanyi dan musikus kenamaan di tanah air. Tak heran jika Ambon dijuluki sebagai kota musik dunia. Berikut beberapa fakta-faktanya. 1. Banyak penyanyi top berdarah Ambon. Setidaknya sebagian besar dari penyanyi berbakat yang berdarah Ambon. Sebut saja Ruksahanaya, Andre Hehanussa, Melly Goeslaw. Lalu ada Marcelo Tahitoe atau Ello, Harvey Malaiholo, Bro Eri Marantika, Utha Likumahua, Bob Tutupoli, hingga Glenn Fredly Latuihamalo. Bahkan penyanyi terkenal dunia Daniel Sahuleka dengan lagu yang terkenal Don't Sleep Away This Night dan You Make My World So Colorful juga berdarah Ambon. Para penyanyi dari dan berdarah Ambon dan Maluku berkontribusi besar dalam pengembangan musik di tanah air dengan melahirkan musikus legendaris hingga berkelas diva. Tak hanya penyanyi dewasa, sejumlah penyanyi cilik asal Maluku saat ini namanya juga melejit karena kemampuan vokal yang memukau seperti Gihon Marel Liomalitnya yang tengah naik daun. Ditetapkannya Ambon sebagai kota musik, salah satunya tak bisa dilepaskan dari sosok Glenn Fredly yang ikut menggagas hadirnya konferensi musik pertama di Indonesia. 2. Orang Ambon punya DNA musik secara lahiriah. Orang Ambon dikatakan memiliki DNA musik secara lahiriah dengan suara yang merdu dan khas. Setiap hari kerap dijumpai konser di pinggir jalan dalam rangka penggalangan dana oleh musikus setempat, yang suaranya aduhai, merdu, dan keren. Terutama saat Ramadan, jika di daerah lain warga membangunkan sahur dengan memukul kentongan atau pengeras suara di masjid, di Maluku ada namanya dendang sahur. Dendang sahur merupakan cara pemuda di Maluku membangunkan warga bersantap sahur dengan cara menyenangkan, berbekal peralatan musik yang terbilang lengkap. Mereka membangunkan warga untuk sahur dengan riang gembira. Itulah yang membuat bahagia para ibu yang hendak memasak atau menghangatkan kembali lauk yang akan disantap pada sahur. 3. Musik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Musik benar-benar menjadi bagian hidup warga kota ini, dalam situasi apapun, termasuk membangunkan warga sahur dengan berdendang. Ini juga yang menjadi alasan dari Bumi Manise ini banyak terlahir talenta penyanyi berbakat hingga ke level nasional maupun internasional. Biasanya mereka akan singgah di beberapa titik perumahan. Setidaknya ada 2 vokalis dengan suara dan teknik vokal yang oke. Selebihnya pemuda lain akan menyanyi bersama sembari bergoyang sambil membentuk formasi lingkaran. Jangan salah, mereka sukarela dan tak tepat disebut mengamen. Ada 2 lagu wajib yang selalu mereka bawakan. Pertama balada Nabi Yusuf yang dibawakan oleh Bimbo. 11 bintang matahari dan rembulan malam bersujud kepadamu, Nabi Yusuf tiada mendendam walau dia disakiti Yusuf. Yusuf. Alaihi salam Yusuf. Yusuf. Alaihi salam ya, bangun makan sahur sudah pukul 3. Lagu wajib berikutnya adalah Siti Aminah yang syair dan iramanya juga viral dan populer di telinga setiap Ramadan. 4. Memiliki indeks kebahagiaan masyarakat tinggi. Maluku menjadi provinsi dengan indeks kebahagiaan yang tinggi di tanah air. Pada 2021 Badan Pusat Statistik menobatkan Maluku sebagai provinsi paling bahagia nomor 3 di tanah air. Musik seolah sudah menjadi kebutuhan primer bagi masyarakat setempat. Di kafe-kafe, tempat nongkrong di pinggir jalan, angkot, hingga motor roda 3 pun dikasih pemutar musik. 5. Ada 10.000 pemain ukulele. Sejak 2020 pemerintah kota Ambon telah mewajibkan kurikulum muatan lokal berbasis musik di sekolah. Artinya seluruh pelajar SD dan SMP di Ambon Piawai bernyanyi dan bermain alat musik minimal ukulele.
Pejabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena menargetkan minimal terdapat 10.000 pemain ukulele. Gubernur Maluku Murad Ismail juga menekankan alat musik ukulele merupakan identitas Ambon sebagai kota musik dunia harus disebarluaskan hingga ke pelosok desa-desa di Provinsi Maluku. Muatan lokal dalam kurikulum sekolah tersebut adalah merupakan sarana menanamkan dan menumbuhkan keterampilan bermusik. Apalagi musik juga menjadi bahasa universal yang dapat mempersatukan perbedaan. Dengan demikian identitas Ambon sebagai kota musik tidak hanya simbol belaka, namun selalu dijiwai oleh setiap warganya. Selain itu, komunitas musik ukulele di Maluku pada 2022 mencanangkan 4 September sebagai Hari Musik Ukulele. Pencanangan Hari Ukulele di Maluku diharapkan memacu anak-anak mau melestarikan budaya sekaligus membangkitkan wisata musik khususnya ukulele. Kedepan semua pemangku kepentingan terkait tak boleh terlena dan harus terus mengembangkan Ambon sebagai kota musik dunia. Oleh karena itu, Pemda perlu melakukan sejumlah terobosan mulai dari melanjutkan kurikulum muatan lokal musik hingga ke jenjang SMA dan harus terus membumikan musik ke seluruh pelosok agar lebih banyak lagi tampil penyanyi terbaik di kancah nasional. Sebagai kota musik dunia, Ambon memberi dampak kepada musikus dan mereka yang profesional di bidang musik sekaligus mampu mendorong ekonomi berkelanjutan. Di zaman serba visual dan tanpa batas ini, musik makin menegaskan posisinya sebagai karya seni yang bisa disuguhkan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Musikus hebat dari atau berdarah Ambon atau Maluku sudah membuktikan kiprah dan karya mereka bisa diterima oleh penikmat musik lintas daerah bahkan mancanegara.